Oke, jangan lupa like dan subscribe dan komentar di bawah ini ya teman-teman, untuk terus ikutin perkembangan bisnis Kanto dan kita semua akan menjadi orang yang sukses. Jenenge panen porang. Rego porang kaya ngene iki lho, mangan piye-piye lho kok ya gak enak. Mbok lawuh iwak lho kok ya gak enak. Kadang lawuh sambel korek karo dikulupno ijon-ijon dong telo ngene. Kadang sok weget. Ambene wong jan kadang aneh. Kanca sampe panen porang ngene iki. Mbok mangan apa lho kok gak enak, mbok nyapa kuwi. Ngomong. Nan iki. Tapi nek ngalas iki wis lumayan lah. Aku wingi asitane ini. Wingi aku cer katake nggawa ya neng 15 kilo. Mulih kuwi lho, wis tak ijen ora. Mulih lah kok malah eneng gawane 20 kilo. Gak tumon lho. Mergo ning kono wis. Ayo buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kanto sambil makan nggak apa-apa ya. Jadi Kanto nanti akan ngasih tahu. Jadi ini di video yang dulu Kanto kan pernah ngasih tahu. Kanto punya 3 tumpukan umbi di belakang Kanto ini. Dan ini hampir sama lor, tapi beda jenis. Seperti nah, untuk dulur-dulurku semuanya, jadi sebenarnya untuk umbi ini yang hampir sama itu ada 4 lor. Yang satu namanya suwek, dan untuk suwek itu rata-rata yang ada yaitu di rumah, karena suwek itu misalnya mau makan atau dimasak itu masih enak lor karo suwek. Tapi kalau ketiga umbi ini semua tidak bisa dimakan, tapi ada satu umbi yang termahal atau mahal, dan ada umbi yang sama sekali nggak laku, dan ada yang laku, dan ada yang mahal seperti itu. Jadi Kanto akan memperjelas, mungkin yang baru menonton video Kanto. Jadi yang pertama ini namanya yaitu iles-iles, dan untuk iles-iles bentuknya agak sedikit lebih cenderung halus loh untuk umbinya, dan ini sangat beda. Dan untuk membedakan agak sedikit lebih mudah. Tapi ini kalau misalkan tumbuh itu hampir sama dengan porang, tapi daunnya beda juga. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk ilas-ilas sekarang itu sudah mulai ada calon pertumbuhan, jadi sudah mulai tunas. Dan ini rata-rata yaitu tumbuh spora atau bunga, jadi ya hampir sama dengan porang. Kalau porang yang tumbuh awal biasanya yaitu tumbuh spora seperti itu. Nah, yang kedua yaitu walor. Untuk walor cenderung kasar lor. Nah, seperti porang, sama sekali seperti porang lur. Untuk walor hampir nggak ada bedanya kalau nggak di
nggak di apa tuh disigari nak ngarani, dibelah. Nah, supaya wong lalinan. Kalau nggak dibelah hampir sama dengan porang. Dan yang terakhir yaitu porang. Kalau porang yaitu sedikit kasar juga dan ada bintik-bintik seperti ini. Ini bekas akar sama dengan malur tadi, yang bintik-bintik ini sedikit agak kasar. Dan untuk ini juga kelihatan jelek ini juga porang. Cuma porang kalau yang agak jelek nggak bisa bundar atau mengkerut wilo. Nah, ini porang yang kemarin tumbuh spora. Karena porang menjelang musim kemarau atau kalau bunganya itu sudah rontok, sudah tua, umbi ini akan lebih ringan karena terserap sama spora. Jadi misalkan jenengan mau jual spora atau umbinya spora, ini benarnya rugi, karena di saat ini di bulan 5, 6 sampai 8 sampai bulan 10 ini semakin lama semakin ringan, kecuali spora yang tumbuh awal. Jadi spora yang baru tumbuh itu umbinya justru semakin berat daripada umbi yang di musim kemarau, panenan di musim kemarau seperti itu. Nah, dan ini kemarin yang tumbuh daun, dan ini yang tumbuh spora. Jadi kalau tumbuh spora itu umbinya nggak bisa halus kayak seperti ini, jadi semakin ringan. Nah, ini Kang Tok akan membedakan beratnya. Jadi ini agak kecil dan ini agak besar, dan untuk beratnya berat yang tumbuh daun seperti itu. Nah, yang seterusnya Kang Tok akan membelah umbi agar jenengan lebih tahu, karena banyak orang yang tanya ke Kang Tok untuk membedakan gimana kok jarang sekali. Nah, Kang Tok akan membelah umbi ini. Jadi kalau misalkan ini iles-iles yang pertama tadi, untuk pembelahannya itu lebih mudah dan ini lebih cepat, nggak keras lur. Nah, untuk perbedaannya, untuk iles-iles umbi yang ada di dalam itu putih seperti ini dan seratnya halus lur. Ini halus. Dan ini untuk iles-iles yaitu juga laku lur, tapi sangat murah. Kalau sekarang itu kemungkinan sekitar 1000 ini 1 kilonya. Nah, ini dan yang kedua Kang Tok akan membelah yaitu walur. Kalau walur ini agak sedikit sulit untuk pembelahannya karena ulet loh, ngarani ulet sigare lor. Nah, ini nggak bisa langsung selep, nggak bisa karena ini agak keras kalau walur itu. Dan untuk teman-teman kalau misalkan ingin membelah seperti ini jangan sampai kena mata lor. Nah, untuk walur yaitu kalau misalkan dibelah, untuk seratnya itu agak kasar lur. Jadi ini sangat kasar seperti ini, agak sedikit kasar lur. Seperti ini. Untuk yang luar bintik-bintiknya hampir sama dengan porang seperti itu. Sudah jelas.
Dan yang terakhir yaitu porang seperti ini. Ini yang sekarang lagi mahal-mahalnya lur, untuk porang. Nah, jadi Kang Tok juga akan membelah porang ini. Biar jenengan semua mungkin paham. Nah, kalau porang sedikit agak lebih mudah lur untuk pembelian. Nah, untuk porang yaitu seperti ini bro. Serat yang ada di dalam itu agak lembut, jadi nggak kasar seperti walur tadi. Kalau walur agak kasar, tapi kalau porang itu agak lebih mudah. Dan sekilas apabila dikena sinar matahari itu kayak ada kateng kerelipe apa tengarannya, agak ada sejenis ininya, bintik-bintiknya ini. Nah, seperti ini kalau porang. Nah, biar jenengan tahu. Dan mengapa yang terakhir tadi, mengapa kok yang tumbuh spora itu rata-rata ringan lur. Nah, coba Kang Tok belah juga biar jenengan paham kok bisa ringan itu gimana sih. Nah, seperti ini loh. Jadi porang yang tumbuh spora itu mengapa kok ringan? Ini bro, untuk perbedaannya biar jenengan tahu, biar jenengan paham. Nah, ini porang yang tumbuh daun. Kalau tumbuh daun itu cenderung padat lur, isinya padat berisi. Tapi kalau yang tumbuh spora, nah untuk umbinya itu agak sedikit kering lur ini. Nah, seratnya agak sedikit mati. Nah, beda kan, warnanya saja sudah beda. Untuk ini agak sedikit memutih seperti ini. Inilah yang membuat umbi yang tumbuh spora itu agak ringan lur. Sedikit agak kering gitu loh, nggak ada kadar airnya. Kadar airnya itu sedikit seperti itu. Nah, jadi sangat beda kan. Dan yang terakhir Kang Tok akan ngasih tahu bagaimana sih peranaan atau yang bisa membuat umbi iles-iles, walur, porang itu bisa menjadi banyak. Jadi untuk iles-iles yang bisa membuat banyak atau peranaannya itu dari umbi yang ada di dalam tanah ini akan mengeluarkan sejenis kayak seperti ini. Jadi ini juga bisa dibuat perbedaan. Kalau porang jarang sekali yang ada kayak anakan seperti ini. Jadi ini akan tumbuh sendiri nanti seperti itu. Dan untuk iles-iles juga bisa dari sporanya, tapi untuk daun itu tidak akan mengeluarkan katak seperti itu. Nah, dan yang kedua dari walur. Untuk walur yaitu seperti ini, dan untuk peranaannya juga dari umbi yang ada di dalam tanah tadi. Ini akan, nah ini akan tumbuh lagi dan akan menjadi banyak di kulit-kulitnya ini. Nah, seperti ini akan tumbuh sendiri. Dan ini juga ada sporanya lur, dan sporanya itu juga bisa dibuat bibit seperti itu. Nah, dan untuk porang, nah
untuk porang peranakannya atau yang dibuat bibit itu yang keluar dari ranting porang. Jadi porang tumbuh di ranting-rantingnya, kalau sudah tua itu akan mengeluarkan bibit katak seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk porang itu tidak akan mengeluarkan sejenis tadi kayak walau riles-riles di sampingnya ini ada bintikannya seperti itu. Dan untuk porang juga bisa mengeluarkan bunga atau spora dan juga itu pun bisa dibuat bibit seperti itu. Nah, ini buat teman-temanku kalau iles-iles tadi ini juga laku ya, tapi sangat murah lur. Dalam 1 kilonya itu cuma mungkin sekitar Rp1.000. Dan untuk walor itu sama sekali tidak laku dan tidak bermanfaat seperti itu. Dan ini sangat gatal sekali. Dan yang terakhir yaitu porang. Karo porang ini yang termahal lur. Porang di saat ini harga 14.000 di pabrik seperti itu. Untuk harga Kang To nggak bisa mematok karena harga porang itu kadang naik kadang turun seperti itu. Nah, seperti itu bolo. Cukup sedikit mungkin ini saja penjelasan dari Kang To, karena cuma itu aja yang mungkin Kang To ketahui. Semoga buat dulur-dulurku semuanya, mungkin yang mau tanam porang, mau budidaya porang, bisa mengenali dari 3 umbi ini tadi, mana yang porang, mana yang dari bibit, mana yang walur dan mana yang iles-iles tadi. Nah, ini untuk Kang To setiap hari ya seperti ini. Jadi kalau nggak ada kegiatan keluar Kang To yaitu setiap hari tanam-tanam katak seperti ini lur. Nah, ini seperti ini. Kemarin Kang To itu tanam, saya ceritakan sedikit. Kang To ini kemarin bawa katak itu sekitar 15 kilo. Dan Kang To bisa bawa pulang itu 20 kilo, kan aneh kan? Karena di sini itu porangan yang sudah Kang To tanamin dan masih banyak juga katak yang tercacar-cacar di bawah sini. Seperti itu loh bolo ceritanya. Nah, cukup sekian dulu video Kang To ini, mungkin bisa bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Pokoknya salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.